warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sari Pujayana dari kelas 5A2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dan berakhir tahun 1998. Nah, Orde Baru itu adalah suatu penataan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, mereka ingin menata atau merancang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan di masa Orde Lama. Kenapa bisa terjadi di Orde Baru? Pasti ada latar belakangnya. Jadi, perpindahan dari masa Insinyur Soekarno ke Soeharto ini memiliki latar belakang yang adalah peristiwa 30 September tahun 1965 atau biasa dikenal dengan sebutan G30 SPKI, di mana jenderal-jenderal pada masa tersebut dibunuh. PKI yang disalahkan dan katanya PKI ada kaitannya dengan Soekarno. Kemudian mahasiswa berdemonstrasi, mereka bergabung menjadi satu dengan nama Front Pancasila dan menuntut adanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Yang isinya itu ada pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, kedua, menurunkan harga karena pada saat itu perekonomian Indonesia sedang sangat kacau, bahkan inflasi sampai 600%, dan yang ketiga adalah membersihkan kabinet dari unsur PKI. Kemudian latar belakang selanjutnya ada munculnya Super Semar. Apa itu Super Semar? Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Surat ini dibawa oleh 3 jenderal pada saat itu, yaitu Jenderal Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf. Mereka bertiga membawa Super Semar ini dari Soekarno ke Soeharto. Nah, dari Super Semar ini Soeharto disahkan melalui ketetapan MPRS garing 33 garing MPRS garing 1967. Kekuasaan Soekarno resmi dicabut dan diberikan kepada pemegang Super Semar, yaitu Bapak Soeharto. Kemudian ada ciri-ciri masa Orde Baru. Yang pertama, mereka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, kok bisa seperti itu? Karena efek G30S, di mana Soekarno selalu bilang dia anti komunis. Kemudian yaitu penetapan asas tunggal Pancasila. Nah, penetapan ini diwarnai dengan adanya indoktrinasi ideologi melalui 4P atau P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Semua partai tidak ada yang boleh menggunakan ideologi lain selain Pancasila. Kemudian kedua adalah peran negara sangat kuat dengan adanya dominasi dari Golkar, ABRI, dan ekonomi liberal. Kemudian otoritarianisme, nah contohnya apa saja dari otoriter? Yang pertama ada NKKBKK, yaitu normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Jadi seluruh kampus pada masa Orde Baru dibatasi, untuk demo saja nggak boleh pada masa Orde Baru. Kalau kalian demo berarti kalian melawan negara. Kemudian pers itu dibatasi juga. Jadi kalau kalian menjelek-jelekan pemerintah, ya mau demo besok pasti nggak boleh lagi tayang si pers, media, atau koran itu. Kemudian PNS wajib memilih Golkar, dan terakhir demokratisasi, yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yaitu Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dibentuk saat Soeharto sudah mendapatkan Super Semar. Ampera itu singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi ini adalah representasi adanya Tritura dan didukung oleh adanya ketetapan MPRS nomor 13. Tugas utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Nah, program yang pertama itu ada Catur Karya. Catur Karya ini berisi yang pertama perbaikan kualitas hidup, yang kedua pemilu paling cepat dilaksanakan tanggal 5 Juli 1968, yang ketiga pelaksanaan kembali politik luar negeri bebas aktif, yang keempat meneruskan perjuangan menolak imperialisme dan kolonialisme, yang kedua itu ada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini ada 3, di mana yang pertama pemerataan pembangunan, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga stabilitas nasional. Terus yang ketiga ada membekukan hubungan dengan RRC atau Republik Rakyat Cina, karena Cina dianggap dekat dengan PKI.
Tapi kita langsung berbaikan dengan Malaysia dan ditandai dengan adanya Jakarta Accord pada tahun 1996. Terus yang terakhir ada aktifnya kembali aktifnya kembali Indonesia ke PBB pada tanggal 28 September 1966. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan peristiwa penting pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pendirian ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini mereka terdiri dari 5 orang ya. Mereka membuat deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Pendirinya itu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratna dari Singapura, Kanat Koman dari Thailand, yang terakhir ada Francisco Ramos dari Filipina. Lalu yang kedua, pelaksanaan pemilu. Indonesia melakukan pemilu. Tujuannya yaitu untuk memilih DPR dan MPR. Dan mereka memiliki asas yaitu luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaannya itu dari tahun 1971 sampai 1977. Yang pertama ada 10 peserta, tapi kemudian dikecil menjadi 3 peserta dan semua pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar. Yang ketiga, ada fusi partai politik. Ini tahun 1973. Upaya penyederhanaan 10 parpol peserta pemilu yang tadinya 10 menjadi hanya 3. Di sebelah kiri itu ada surat suara pemilihan umum anggota DPR pada tahun 1987 yang tadinya 10 partai jadi cuma 3 partai. Yang 3 partainya itu ada yang pertama PPP atau Partai Islam. Isinya itu kayak NU, Parmusi atau Partai Muslimin Indonesia, yang kedua ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan terakhir ada PRT, Persatuan Tarbiyah Indonesia. Nah, yang kedua itu ada PDI atau yang isinya Partai Nasionalis. Ada PNI, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang terakhir ada Partai Katolik. Dan yang terakhir itu ada Golkar. Nah, Golkar ini tuh bukan partai. Lalu slide selanjutnya, pembentukan kabinet pembangunan dan pelaksanaan pembangunan 5 tahun. Nah, kabinet pada masa Orde Baru ini disebut kabinet pembangunan. Kalau era Jokowi yang sekarang kan namanya kabinet kerja ya. Nah, kabinet ini itu berlangsung dari kabinet 1 sampai 7. Dia juga punya program jangka panjang. Nah, program jangka panjangnya itu dari 25 sampai 30 tahun yang dibagi secara periodik dalam 5 tahunan atau disebut pelita pembangunan 5 tahun. Pelita itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pembangunan bidang pertanian, kedua ada memperluas kesempatan kerja, yang ketiga ada trilogi atas pemerataan, keempat swasembada pangan, kelima sektor pertanian dan industri, yang terakhir adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan di fungsi ABRI. Di fungsi ABRI ini adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas. Kan semula itu ABRI hanya memiliki fungsi yaitu Hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, lalu ditambah 1 fungsi lagi yaitu Sospol atau sosial dan politik. Jadi sekarang menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Ada mengadakan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pasca Orde Lama. Pemerintah RI melaksanakan pinjaman ke bank-bank luar negeri. Di antaranya itu seperti yang tertera di layar teman-teman. Bahkan sebelum ada 4 bank luar negeri ini, ada juga kita buat lembaga sendiri dari Indonesia khusus dari negara-negara Belanda dan yang lain itu. Namanya IGGI atau International Governmental Group for Indonesia. Lalu yang ketujuh ada peristiwa malari ya, bukan malaria. Nah, peristiwa malapetaka 15 Januari ini adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial pada 15 Januari. Mereka merasa adanya ketidakadilan, jadi latar belakangnya adalah saat mahasiswa tidak setuju adanya modal asing dari Jepang. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, namanya yang kalau nggak salah itu Tanaka Kokoi, sedang berkunjung ke Jakarta tanggal 14 sampai 17 Januari. Jadi mereka nggak mau di Indonesia itu ada modal asing, apalagi dari Jepang.
Soalnya dulu tuh Jepang kan menjajah kita. Nah, banyak dong perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Kita jadi kerja ke Jepang lagi. Nah, masa itu nggak mau hal tersebut terjadi. Ternyata Orde Baru tetap melaksanakan itu. Jadilah seperti saat ini banyak remaja bahkan orang dewasa yang tidak bisa hidup tanpa barang-barang dari luar. Selanjutnya ada yang peristiwa Batu Juli, kerusuhan 27 Juli 1996, peristiwa penyerbuan atau pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI Megawati yang saat itu dikuasai oleh Megawati, namun oleh PDI Suryadi atau PDI hasil Kongres Medan ini yang dibantu ABRI. Jadi Suryadi itu dia mau mengkudeta Megawati karena Suryadi ini direstui oleh Soeharto, sedangkan si Megawati itu enggak. Makanya ABRI membantu Suryadi ini karena pemerintahan Orde Baru tadi menggulingkan Megawati dari PDI. Tapi akhirnya Megawati membuat PDI baru yang namanya PDI Perjuangan. Kemudian ada revolusi hijau, adalah perubahan yang cepat dalam bidang pertanian dalam terciptanya swasembada pangan. Latar belakangnya jadi ada teori dari Robert Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pertanian itu mengikuti deret hitung. Jadi kalau manusia itu dari 2, 4, 6, 8, kalau pertanian itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti makin banyak orang, tapi pertaniannya ya segitu-segitu aja. Nanti banyak yang kelaparan. Makanya dilaksanakan revolusi hijau ini. Nah, bapak revolusi hijau namanya Norman Borlaug. Nah, upaya-upayanya yang pertama itu ada intensifikasi pertanian. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian, ketiga ada diversifikasi pertanian, 4 mekanisasi pertanian, dan yang terakhir ada rehabilitasi pertanian. Dari upaya-upaya ini ada hasilnya. Yang pertama itu Indonesia mendapat swasembada pangan pada tahun 1984. Lalu Indonesia juga mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia atau FAO gitu. Lalu yang terakhir ada runtuhnya masa Orde Baru. Yang pertama itu karena krisis moneter tahun 1997 melanda Asia Tenggara. Indonesia salah satunya. Bahkan dolar itu naik dari yang 1 dolarnya 2.500 jadi 12.000, yaitu naik 6 kali lipat lah. Bahkan membuat masyarakat nggak percaya lagi nih pada pemerintahan atau krisis legitimasi. Selanjutnya ada pada pemilu 97, Golkar menang dan Soeharto dipilih lagi menjadi presiden. Nah, karena Golkar menang lagi dan Soeharto ini yang dipilih jadi presiden yang tadinya tahun 1998 sampai 2003, dia kan udah nggak becus nih sebelumnya dalam memerintah, tapi dia kepilih lagi. Akhirnya mahasiswa itu pada demo dan menuntut adanya 6 agenda reformasi. Yang pertama adalah adili Soeharto, yang kedua amandemen UUD 1945, 3 penghapusan duit fungsi ABRI, 4 otonomi daerah yang seluas-luasnya, 5 supremasi hukum atau penegakan hukum, yang keenam ada pemerintah yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang terakhir itu ada tragedi Trisakti. Jadi mahasiswa itu pada saat itu demo di mana-mana, lalu terjadi tragedi Trisakti pada Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto meninggal. Dari sana demo makin besar, bahkan 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar Indonesia. Nah, bahkan banyak terjadi pembakaran dan pemerkosaan. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung MPR DPR diduduki oleh para mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun terjadi, yaitu 21 Mei 1998 pukul 9:05, Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Dan mundurnya Soeharto sebagai presiden menandakan munculnya era reformasi. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.